Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Selasa, tanggal 8 April tahun 2025. Saya menghadirkan sebuah kisah terbaru. Suara mesin jahit Dewi terdengar dari balik dinding tipis kamarnya. Wanita itu duduk di atas kursi kayu tua dengan tatapan kosong, memandangi kain yang sedang ia jahit. Di usia 40-an, Dewi masih terlihat cantik walaupun kerutan halus mulai tampak di wajahnya. Rambutnya yang dahulu hitam lebat, kini sudah mulai memutih di beberapa bagian. Tetapi ia tidak pernah peduli. Baginya, yang terpenting adalah bisa memberikan yang terbaik untuk Dimas, anak semata wayangnya. Dewi telah menjadi janda sejak suaminya, Bagas, meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan kerja. Kepergian Bagas meninggalkan luka mendalam di hati Dewi. Tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap kuat. Dimas masih remaja saat itu, baru memasuki usia 14 tahun, dan membutuhkan perhatian penuh darinya. Kehidupan menjadi semakin sulit setelah Bagas tiada, dan Dewi terpaksa bekerja keras sebagai penjahit rumahan untuk menghidupi mereka berdua. Meski hidup sederhana, Dewi selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan, mengantar Dimas ke sekolah, dan kembali ke mesin jahitnya. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, ia mulai merasakan ada yang berubah pada diri Dimas. Anak yang dulu ceria dan terbuka kini seringkali terlihat murung dan lebih suka mengurung diri di kamar. Dewi mencoba bertanya, tetapi Dimas selalu menghindar, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dewi merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh anaknya, tetapi ia tidak tahu apa itu. Pada awalnya, Dewi mengira ini hanyalah kebiasaan remaja yang sedang mencari hiburan. Namun, belakangan ia mulai merasa ada yang tidak wajar. Dimas seringkali marah tanpa alasan jelas, mudah tersinggung, dan bahkan pernah membentaknya saat diminta untuk membantu di rumah. Hati Dewi hancur setiap kali Dimas bersikap demikian. Tetapi ia tetap bersabar. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase sementara dalam kehidupan remaja. Namun Dewi tidak tahu bahwa kebiasaan Dimas di dunia maya telah membawanya pada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dimas, yang awalnya hanya iseng mencari hiburan, kini telah terjebak dalam kecanduan film. Setiap malam ketika Dewi sudah tidur, Dimas menyelinap ke kamarnya, membuka ponsel, dan tenggelam dalam dunia yang tak seharusnya ia masuki. Konten-konten yang ia lihat perlahan-lahan mempengaruhi caranya memandang hubungan dan perasaan. Apa yang awalnya hanya rasa ingin tahu, berubah menjadi kebutuhan yang tak terkendali. Dimas duduk di kamar gelapnya, layar ponsel menyala di depan wajahnya. Tangannya dengan cepat menggulirkan layar, mencari video baru untuk ditonton. Sejak pertama kali ia tanpa sengaja menemukan film, Dimas merasa ada sesuatu dalam dirinya yang bangkit. Awalnya, ia merasa bersalah setiap kali menonton, tetapi lama-kelamaan rasa bersalah itu menghilang. Kini, ia menonton setiap malam tanpa merasa ada yang salah. Suatu malam, setelah berhari-hari merasakan frustrasi yang tak tertahankan, Dimas melakukan sesuatu yang tak pernah terlintas dalam pikirannya sebelumnya. Rasa kecanduan yang telah begitu dalam menjeratnya membuat Dimas kehilangan kendali. Malam itu, Dewi tidur di kamarnya yang kecil. Seperti biasa, Dimas yang berada di kamar sebelah tidak bisa menahan dorongan dalam dirinya. Ia tahu itu salah. Setiap bagian dari akal sehatnya mengatakan bahwa apa yang ia pikirkan adalah sebuah dosa yang tak termaafkan. Namun, pikiran itu begitu kuat, begitu mendesak, hingga ia merasa tak mampu melawannya.
Ia melangkah mendekati kamar ibunya. Langkah-langkah kecil namun penuh dengan kehancuran. Ketika Dewi terbangun, dunia seakan runtuh di sekitarnya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Hatinya hancur, tubuhnya lemah, dan jiwanya tergores luka yang dalam. Dimas, anak yang ia cintai dengan segenap jiwa, telah melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Di satu sisi, ia ingin memaafkan, ingin meyakini bahwa ini hanyalah sebuah kesalahan besar yang terjadi karena kebingungan remaja. Namun, di sisi lain, Dewi merasakan rasa sakit yang luar biasa. Perasaan dikhianati oleh Dimas menimbulkan luka yang tak akan pernah sembuh. Dimas, yang juga menyadari apa yang telah ia lakukan, tidak mampu berkata apa-apa. Ia melihat ibunya menangis di sudut kamar, air mata mengalir tanpa henti. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan penderitaan yang telah ia timbulkan. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menebus kesalahan sebesar ini.
Dimas menyadari bahwa kehidupan ibunya kini penuh dengan penderitaan, dan semuanya adalah akibat dari perbuatannya. Setiap kali ia melihat ibunya menangis di sudut kamar atau mendengar tetangga berbicara buruk tentang mereka, hati Dimas terasa hancur berkeping-keping. Namun, ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Waktu tak bisa diputar kembali, dan kesalahan itu tak bisa dihapus begitu saja. Dewi semakin terpuruk, kehamilannya semakin besar, dan cemoohan dari masyarakat semakin tajam. Ia merasa terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung. Setiap malam, ia menangis di atas sajadah, memohon pada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Pada akhirnya, Dewi merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan Dimas adalah dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Dengan hati yang berat, Dewi mendatangi kantor polisi dan melaporkan apa yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ini akan menghancurkan hidup Dimas, tetapi ia juga tahu bahwa kebenaran harus diungkapkan. Ketika polisi datang untuk menangkap Dimas, suasana di desa semakin memanas. Tetangga-tetangga yang selama ini hanya berbisik-bisik di belakang kini terang-terangan mencemooh Dewi dan anaknya. Mereka menyalahkan Dewi, mengatakan bahwa ia adalah ibu yang gagal karena tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Setiap pagi, Dewi terbangun dengan rasa berat di hatinya. Kehidupan yang sudah sulit sebelum tragedi ini, kini menjadi semakin tak tertahankan. Dewi tak hanya kehilangan anaknya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Rasa malu yang ia rasakan setiap kali berjalan keluar rumah semakin berat. Tatapan sinis dan bisikan-bisikan tajam dari tetangga menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebagai seorang ibu, ia seolah-olah telah gagal menjaga anaknya dari jalan yang salah. Namun, di balik semua itu, Dewi tahu bahwa ia harus bangkit. Ia tidak bisa membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Untuk itu, Dewi memutuskan untuk mulai berkonsultasi dengan seorang ustadz di desanya. Setiap kali ia merasa tidak sanggup lagi menahan beban ini, Dewi mencari kekuatan dalam doa dan nasihat dari sang ustadz. Dengan lembut, ustadz tersebut mengingatkan Dewi bahwa Tuhan selalu memberikan ujian kepada hambanya. Dan meskipun ujian itu sangat berat, selalu ada jalan untuk menemukan kedamaian. Perkataan ustadz itu menancap dalam hati Dewi. Meski hatinya masih perih, ia bertekad untuk menemukan jalan untuk berdamai dengan situasi ini. Meski masyarakat terus mencemooh, ia mulai menemukan ketenangan dalam doa. Dan perlahan-lahan, Dewi mulai membuka hatinya untuk memaafkan Dimas. Meski itu tidak mudah. Di dalam penjara, Dimas mulai berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ia mulai rajin mengikuti kajian agama yang diadakan di penjara, belajar tentang pentingnya taubat dan pengampunan. Setiap hari, ia mencoba berdoa dan meminta pengampunan dari Tuhan atas kesalahan besar yang telah ia perbuat. Di balik jeruji besi, Dimas menyadari bahwa jalan panjang untuk menebus kesalahannya baru saja dimulai. Setelah beberapa bulan berlalu, Dewi akhirnya memberanikan diri untuk mengunjungi Dimas di penjara. Meski hatinya masih dipenuhi luka, ia merasa bahwa inilah saatnya untuk bertemu dengan anaknya lagi. Ustadz yang sering ia ajak berkonsultasi selalu mengingatkan bahwa pengampunan adalah bagian penting dari perjalanan hidup, dan Dewi ingin membuka pintu bagi kesempatan tersebut. Ketika Dewi tiba di penjara, langkahnya terasa berat. Setiap langkah menuju ruang pertemuan terasa seperti memikul beban dunia. Ketika akhirnya ia duduk di ruang kunjungan, menunggu Dimas dibawa masuk, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia cegah. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi perasaan ini, cinta, kebencian, dan penyesalan. Semuanya berkumpul menjadi satu. Ketika pintu terbuka dan Dimas melangkah masuk dengan wajah yang penuh penyesalan, Dewi merasa hatinya seperti diperas.
Ia hampir tidak mengenali anaknya yang dulu ia besarkan dengan penuh cinta. Dimas tampak lebih kurus dan wajahnya penuh dengan kesedihan. Meski luka yang terjadi di antara Dewi dan Dimas begitu dalam, kedua hati yang terluka itu mulai mencari cara untuk sembuh. Dewi, dengan kekuatan yang ia dapatkan dari doa dan bimbingan, mulai menerima kenyataan hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun Dimas telah menghancurkan hidupnya, sebagai seorang ibu, ia masih memiliki kewajiban untuk memaafkan. Meskipun itu adalah proses yang panjang dan penuh air mata. Dimas di dalam penjara terus berusaha memperbaiki diri. Ia tahu bahwa perbuatannya akan menghantui sisa hidupnya, tetapi ia bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik. Meskipun masyarakat mungkin tidak akan pernah memaafkannya, ia berharap suatu hari nanti ibunya bisa melihat bahwa ia benar-benar menyesal dan berubah.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah perkataan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini. Saya bagikan dan nantikan cerita-cerita lainnya. Hanya di lain kesempatan, saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Jumat tanggal 11 April tahun 2025, saya menghadirkan sebuah kisah antara seorang pemuda yang bernama Andik dengan seorang wanita paruh baya. Sore itu Andik menyempatkan diri mampir di warung angkringan tak jauh dari pasar setelah selesai mengantar kedelai. Suasana begitu lenggang meski biasanya di siang hari tempat ini sangat ramai dengan angkutan pedesaan yang ngetem menunggu penumpang, dan disinilah awal mula kisah ini. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang bertanya kepada bapak pemilik angkringan tersebut. Sekilas Andik perhatikan si nenek, meskipun sudah tua dan mungkin usianya sudah di atas 60 tahun tapi badannya langsing, bahkan masih lumayan tegap di balik kebaya dan kain jariknya. Kain jarik atau jarit adalah kain yang biasa digunakan sebagai bawahan wanita Jawa yang biasanya dari kain batik, meskipun kulitnya sudah berkeriput. Entah kenapa Andik malah menawarkan diri untuk mengantarkan si nenek. Jika dipikir dengan hitung-hitungan mungkin bisa dibilang konyol. Bagaimana tidak, arah rumah si nenek selain jauh juga bertolak belakang dengan arah rumah Andik, belum lagi soal waktu, solar dan lain sebagainya. Kalau yang dia antarkan seorang anak gadis SMA atau ibu-ibu muda tentu bukan hal yang rugi baginya. Jujur, bukan rasa iba sebenarnya, tapi karena Andik memang tidak ada acara lagi dan tidak ingin untuk segera pulang ke rumah. Yah, siapa tahu juga nanti ada rejeki untuk anak soleh. Entah si nenek punya anak cewek yang bisa dipacari dan banyak sekali mungkin yang berputar di otaknya. Mereka pun sudah di atas mobil dan meninggalkan bapak penjual angkringan. Di perjalanan Andik ketahui bahwa nama si nenek adalah Mbah Suliem. Diteruskan cerita ini dengan memanggilnya Mbah saja karena Andik memang tidak biasa dengan istilah nenek, dan Andik rasa pembaca juga sudah pasti paham. Di perjalanan Andik jadi tahu bahwa Mbah Suliem tinggal sendirian, suaminya sudah meninggal sedangkan anak perempuan satu-satunya merantau di Jakarta dan bekerja sebagai seorang PRT, dan masih banyak lagi hingga akhirnya mereka sampai pada percakapan kunci dari semua ini. Mbah Suliem sedikit memalingkan dirinya membelakangi Andik dan kemudian berbalik sambil menyodorkan selembar uang Rp5.000. Andik menelan senyum melihatnya dan seketika itulah keisengannya muncul. Andik segera menepikan kendaraannya yang kebetulan juga saat itu sudah berada di kawasan hutan bundar yang terkenal angker.
Entah karena setan penghuni tetap di tubuhnya atau ada setan outsourcing lewat, Andik menarik dompet dan mengambil selembar uang 50 ribuan. Andik memang sudah menghitung resiko dengan perbuatannya ini, kalaupun terjadi penolakan, kecil kemungkinannya untuk menjadikan masalah buatnya. Selain Mbah Suliem yang sudah tua, beliau juga pasti tidak berpikiran untuk melaporkan pada pihak yang berwajib ataupun orang lain karena mungkin akan sangat merepotkan dan menjadi aib bagi beliau sendiri. Selain itu frekuensinya datang ke pasar pun tidak berkala, hanya pada saat ada panen pisang di halaman rumahnya yang bisa dijual. Mbah Suliem tampak kebingungan dan semakin gelisah sambil melihat-lihat keadaan yang sepi di kanan kiri karena banyak sekali pepohonan besar.
Setelah tangannya sudah mulai akrab, Andik pun kembali memegang setir dan menginjak pedal gas dan melanjutkan perjalanan ke rumah Mbah Suliem. Andik pun mulai membawa mobil pikap kesayangannya perlahan menyusuri jalanan sepi yang membelah hutan angker ini. Ingin rasanya Andik berhenti dan mengajak Mbah Suliem untuk melakukan hal yang lebih lagi, namun berbagai pertimbangan membuatnya mengurungkan niat dan mencoba untuk menghayati semua ini. Andik mulai merajuk seiring dengan akal sehatnya yang mulai hilang. Mbah Suliem tak bergeming, hanya menatap kemudian kembali menatap ke arah depan sambil sesekali menjalankan tangannya dengan ogah-ogahan. Tak terasa hingga mereka pun keluar dari area hutan bundar dan sudah tampak 1-2 rumah penduduk di kanan kiri jalan. Kepala Andik semakin pening, keinginan yang sudah diubun-ubun ditambah tangan Mbah Suliem yang berhenti. Kali ini Andik mencoba bersabar dan mengontrol emosinya, selain detak jantung dan keinginan yang dia coba kendalikan. Andik tepikan pikapnya dan berbenah kembali sambil ia lihat wajah Mbah Suliem yang menunjukkan perasaan lega. Mungkin dalam pikirannya, tugas dan amanat yang sudah diembannya selesai, tapi itu tidak berlaku buat Andik. Setelah mesin ia matikan, ia buka laci dashboard dan mengambil tas pinggang tempat biasa menyimpan uang hasil penjualan, lalu dia ambil 2 bundel uang pecahan senilai 200.000. Saat Andik mengambil 2 bundelan uang itu, Andik memang sengaja memperlihatkan bundelan-bundelan uang lainnya di depan Mbah Suliem. Kali ini Andik sudah pasrah dan ia rasa memang tidak ada yang perlu diperdebatkan, apalagi setelah ia lihat Alroji sudah menunjukkan jam 9 malam. Yang pasti setelah Andik mulai menjalankan kembali pikap kesayangannya, Mbah Suliem masih saja menggenggam uang itu. Tak berapa saat mereka sudah tiba di daerah Gedang Sari, namun rumah Mbah Suliem ternyata masih masuk jauh dari jalanan aspal. Sekilas mereka melewati persawahan dan perkebunan dan akhirnya sampai di depan rumahnya. Meskipun jauh di dalam kampung, rumah Mbah Suliem tergolong masih lumayan layak meski bangunannya semi permanen. Halaman rumah yang sekaligus dijadikan kebun cukup luas. Setelah dibukakan pintu dan Andik dipersilahkan masuk, Mbah Suliem izin untuk membersihkan diri di belakang, dan tak beberapa saat setelah Andik duduk di kursi ruang tamunya, 1-2 orang tetangga mulai datang ke rumah Mbah Suliem. Para tetangga menanyakan keberadaan dan keadaan Mbah Suliem kepada Andik karena mereka terkejut ada kendaraan roda 4 yang datang dan parkir di rumah Mbah Suliem. Tak biasanya ada kendaraan yang datang ke desa, apalagi parkir di halaman rumah Mbah Suliem. Andik sedikit lega karena kedatangan mereka hanyalah untuk tahu keadaan Mbah Suliem. Andik kemudian menjelaskan bagaimana ceritanya hingga dia bisa datang ke rumah Mbah Suliem. Apalagi tak selang berapa lama, Mbah Suliem datang dan menjelaskan hal yang sama. Para tetangga pun akhirnya lega setelah mengetahui maksud kedatangan dan mereka justru sangat berterima kasih kepada Andik. Mbah Suliem juga menjelaskan pada para tetangga bahwa Andik sudah berbaik hati menolongnya dan diperkenankan untuk menginap karena sudah larut malam. Mbah Suliem merasa iba jika Andik harus pulang saat itu juga. Para tetangga ternyata punya pikiran yang sama. Apalagi saat itu Andik memang berusaha untuk bertutur kata dan bersikap sesopan mungkin kepada mereka, meski soal identitas memang Andik memilih untuk berbohong. Toh Mbah Suliem sudah tua, mungkin mereka pikir jika pemuda seganteng dan sopan dan baik hati sepertinya pasti tidak akan punya niat macam-macam.
Setelah puas berbincang dan beramah tamah, para tetangga pun pamit dan mempersilahkan Andik untuk beristirahat. Setelah mengantar para tetangga sampai luar rumah, Andik bergegas masuk kembali ke dalam mobil untuk mengambil perlengkapan. Perlengkapan yang memang sengaja ia simpan dalam box P3K yang tadinya berfungsi sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan. Setelah ia ambil, Andik kunci pintu dan segera kembali ke dalam rumah. Mbah Suliem ternyata sudah mempersiapkan kamar anak perempuannya sebagai tempat tidur Andik saat dia masih berada di luar rumah tadi. Setelah Andik masuk rumah dan mengunci pintu depan, Mbah Suliem keluar dari kamar dan mempersilahkan Andik untuk beristirahat. Seketika Andik berjalan keluar kamar dan mengambil botol yang sudah ia siapkan. Andik kembali berada di hadapannya, meskipun saat itu keinginannya sudah benar-benar meningkat. Andik sadar bahwa dia perlu bersabar agar malam indah yang ia lalui bersama Mbah Suliem ini berjalan lancar dan tidak berujung petaka. Setelah acara awalan itu dirasa cukup, Andik pun segera memulainya hingga selesai. Mbah Suliem pun tampak lega saat ia lihat setelah selesai. Entah apakah beliau juga merasakan kesenangan, atau karena penderitaannya sudah berakhir, yang penting Mbah Suliem masih tetap bernafas dan itu membuat Andik lega. Andik lalu kembali berbenah sebelum memutuskan untuk tidur. Tentu saja, setelah memastikan keadaan Mbah Suliem yang masih bisa bangun dan berjalan masuk ke dalam kamarnya. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah dalam perkataan dan penulisan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita-cerita lainnya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.